Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi R. Adam. Saya jurusan akuntansi kelas C, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik penyelesaian modul 9 PT Sukus. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum auditing. Dosen pengampu Ibu Yustina Hiola, SE, AK, MSA, CA. Baik, langsung saja pada penyelesaian pertama, yaitu jurnal koreksi. Nah, untuk di bagian daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 ini, kita hanya perlu menyalin atau meringkas seluruh daftar jurnal yang ada di modul 1 sampai dengan di modul 8. Yaitu yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu dari catatan koreksi jurnal dari modul 2, dan yang nomor 11 sampai 14 itu koreksi jurnal dari modul 3, dan 14 sampai 24 itu koreksi jurnal modul 4, 25 sampai 26 koreksi jurnal dari modul 5, 27 sampai 29 modul 6, 30 sampai 42 itu modul 30 sampai 36 itu modul 7, 37 sampai 43 itu adalah modul 8. Selanjutnya kita akan mengerjakan schedule prosedur penilaian analitis neraca indeks ARP 2.1. Baik, pada kertas kerja ini kita akan mengerjakan apakah aset ini mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk caranya, pertama-tama untuk angka yang ada di peraudit 31 Desember 2017 ini, angkanya ini kita peroleh dari buku 1 PT Sukus, dan untuk peraudit 2018 ini dari buku 2. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini 47.490.324 ini diperoleh dari modul 4 halaman 82. Nah, caranya bagaimana kita akan mengetahui ini mengalami kenaikan atau penurunan, yaitu caranya kita jumlahkan dulu, kita kurangkan dulu. Ini hasil dari 20 juta sekian ini diperoleh dari peraudit 2018 dikurangi dengan peraudit 2017 sehingga memperoleh hasil Rp20.205.026. Dan untuk presentasinya caranya yaitu hasil dari 20 juta 205.026 rupiah ini kita bagikan dengan peraudit 2017 dan kita kalikan 100 sehingga memperoleh hasil 30%. Maka ini hasilnya kan minus 30%, maka hasil ini mengalami penurunan. Begitupun dengan investasi jangka panjang 1.715.000.000 ini diperoleh dari modul 4 halaman 92. Nah, begitupun caranya sama seperti yang tadi, kita jumlahkan, kita kurangkan peraudit 2018 dikurang dengan peraudit 2017 dan mencari presentasinya yaitu 515 juta dibahagi dengan 1.200.000.000 dan dikali 100 sehingga memperoleh 43%. Selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha ini untuk
11 miliar 990 sekian ini diperoleh dari modul 2 halaman 23. Caranya sama, yaitu kita kurangkan peraudit 2018 dengan peraudit 2017 memperoleh hasil 3 miliar sekian dan presentasinya 41%. Selanjutnya piutang lain-lain 85 juta ini diperoleh dari modul 2 halaman 21. Caranya sama, kita kurangkan peraudit 2018 dengan peraudit 2017 sehingga memperoleh hasil. Jangan lupa untuk dihitung presentasinya. Selanjutnya persediaan 2 miliar sekian ini diperoleh dari modul 3 halaman 48. Selanjutnya beban dibayar di muka ini 80 juta ini untuk peraudit 2018 diperoleh dari modul 5 halaman 15. Selanjutnya total aset lancar ini yaitu kita jumlahkan semua totalnya sehingga memperoleh 16 miliar 645 juta 2.264 rupiah. Dihitung juga presentasinya. Selanjutnya investasi pada entitas asosiasi ini sebesar 1 miliar 422 juta 500.000 diperoleh dari modul 5 halaman 5. Selanjutnya harga perolehan. Nah, harga perolehan dan akumulasi penyusutan nilai buku dari 6 juta sekian, 1 miliar sekian, 1 miliar sekian, dan 5 miliar ini diperoleh dari modul 7 halaman 114. Selanjutnya aset lainnya yaitu sebesar 6.759.500 rupiah. Sehingga memperoleh total aset ini sebesar 22 miliar 947 juta 390.964. Selanjutnya indeks prosedur tetap yang indeks ARP 2.2. Nah, selanjutnya itu kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk sama seperti tadi, pinjaman bank ini peraudit 2017 dari buku 1, sama juga ini dari 2018, sehingga presentasinya 0. Dan selanjutnya utang usaha ini 1 miliar sekian dengan presentase 19%. Utang lain-lain 191 juta sekian ini diperoleh dari buku 1 halaman 13. Selanjutnya utang pajak ini sebesar 692 juta diperoleh dari modul 8 halaman 127. Selanjutnya utang biaya yang masih harus dibayar ini diperoleh dari modul 3 halaman 53 sebesar 162 juta sekian. Utang bank ini 1 miliar sekian dan utang sewa biaya itu tidak ada. Selanjutnya total kewajiban jangka pendek ini kita jumlahkan semua sehingga memperoleh 3 miliar sekian. Selanjutnya kewajiban jangka panjang ada utang bank 10 miliar sekian. Jangan lupa dihitung presentasenya. Selanjutnya untuk utang sewa pembiayaan sebesar 103 juta 134.000 dari modul 7 halaman 119. Total kewajiban jangka panjangnya itu 10 miliar sekian. Selanjutnya ekuitas yaitu modal saham nilai nominal saham itu 2.220 diperoleh dari buku 1 halaman 13. Saldo labanya ada 6 miliar sekian sehingga total ekuitasnya itu
sebesar 8.894.924.978 rupiah. Total kewajiban dan ekuitas itu kita peroleh dari total kewajiban jangka panjang ditambah dengan total kewajiban jangka pendek dan ditambah dengan total ekuitas sehingga memperoleh 22.947.390.964 rupiah. Selanjutnya indeks ARP 2.3 yaitu prosedur analisis laba rugi. Di sini sama seperti yang tadi, per audit 2017-nya dari buku 1, penjualan neto ini sebesar 42.586.834 ini diperoleh dari modul 2 halaman 38. Nah, untuk 11 juta ini diperoleh dari per audit 2018 dikurangi dengan per audit 2017 sehingga memperoleh 11 miliar sekian dan presentasinya itu 39%. Selanjutnya beban pokok penjualan itu 33 miliar sekian diperoleh dari modul 3 halaman 78. Laba brutonya diperoleh dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga memperoleh hasil 9 miliar sekian. Jangan lupa dihitung presentasinya. Selanjutnya beban usaha itu sebesar 2 miliar sekian. Laba usahanya itu diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha sehingga memperoleh sebesar 6.739.941.786 rupiah. Selanjutnya pendapatan dan beban lain-lain, yaitu terdapat laba atau rugi aset tetap, dan laba valuta asing sebesar 120.500.600 rupiah. Pendapatan bunga yaitu minus 9.696 sekian. Jangan lupa dihitung presentasinya. Selanjutnya beban lain-lain neto ini diperoleh dari seluruh jumlah pendapatan dan beban lain-lain sehingga memperoleh hasil 108.303.835 rupiah. Jangan lupa untuk presentasinya perhitungannya sama seperti yang tadi. Selanjutnya laba sebelum pajak ini kita peroleh dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto sehingga memperoleh hasil sebesar 6 juta sekian. Beban pajak penghasilan ini sebesar 1 miliar sekian ini diperoleh dari buku 1 halaman 14 sehingga laba neto memperoleh sebesar 5 miliar sekian ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Selanjutnya, kita melanjut pada neraca. Neraca kas dan di bagian aset ini kas dan setara kas kita sudah peroleh dari modul yang tadi atau dari indeks yang tadi. Kita bisa pindahkan saja ini dari buku 1 sehingga jumlah aset lancar itu sebesar 16.645.2.264 rupiah. Untuk jumlah aset tidak lancarnya itu sebesar 6.302.388.700 rupiah. Sehingga jumlah asetnya itu sebesar
Rp22.390.964. Begitupun dengan kewajiban dan ekuitas, utang cerukonnya 200 juta, utang usaha pihak ketiga 1 miliar sekian, sehingga total jumlah atau kewajiban jangka pendeknya itu sebesar 3.773.974.542 rupiah. Selanjutnya kewajiban jangka panjang, ini ada utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, kewajiban imbalan pasca kerja, jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 10.278.491 rupiah, 491.444 rupiah, sehingga total atau jumlah kewajibannya sebesar 14.052.465.986 rupiah. Tentunya ekuitas di sini terdiri dari modal saham, saldo laba, sehingga jumlah ekuitas sebesar 8.894.924 rupiah, 924.978 rupiah, sehingga total kewajiban dan ekuitas sebesar 22.947.390.000 rupiah, 390.964 rupiah. Selanjutnya laba rugi. Nah, untuk laba rugi, laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 ini dan 2017 ini, pendapatan usaha netonya ini sudah diperoleh dari schedule sebelumnya, yaitu schedule ARP yang sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk pendapatan usaha netonya itu 2018 di sebesar 42.589.834.000 dan 2017 kita peroleh dari buku 1. Beban pokoknya itu 33 miliar sekian, dan sehingga kita memperoleh laba bruto, yaitu dari kita kurangkan pendapatan usaha neto dengan beban pokok usaha, memperoleh laba bruto sebesar 9 miliar sekian. Selanjutnya beban usaha ini ada 2 miliar sekian, dan laba usahanya kita peroleh dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Selanjutnya pendapatan lain-lain ini ada terdiri dari keuntungan aset tetap, pendapatan bunga, beban bunga, dan lain-lain itu. Laba sebelum pajak yaitu sebesar 4.330.030.536 rupiah. Beban pajak penghasilannya kita peroleh dari beban penghasilannya dari schedule sebelumnya, yaitu sebesar 1 miliar sekian, sehingga memperoleh laba sebesar itu. Laba kita peroleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, sehingga memperoleh sebesar 3.455.152.644 rupiah. Selanjutnya saldo 31 Desember 2016 ini diperoleh dari laporan saldo laba PT Sugus buku 1 halaman 14, yaitu saldo awal tahun 2017 sebesar 1 miliar sekian. Laba netonya itu sebesar 2 miliar sekian, dan saldo 31 Desember 2017 ini kita peroleh dari saldo 31 Desember ditambah dengan laba neto, sehingga memperoleh sebesar 3.876.445.734 rupiah. Laba netonya itu sebesar 3 miliar sekian,
Sehingga saldo 31 Desember ini kita peroleh dari saldo 31 Desember 2018 ditambah dengan laba neto sehingga memperoleh saldo 31 Desember 2018 sebesar 7.096.168.068 rupiah. Selanjutnya laporan arus kas PT Subus untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, sama seperti yang tadi, ini seluruh angka-angka ini kita peroleh dari schedule sebelumnya, yaitu ARP penerimaan kas yang tahun 2018, 2017 dari itu, penerimaan kas dari pelanggan itu sebesar 39 miliar sekian, pembayaran kas kepada pemasok ada 32 miliar sekian, karyawan dan lain-lainnya 71 miliar sekian, sehingga memperoleh arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar itu 143 miliar sekian diperoleh dari seluruh arus kas yang dijumlahkan. Selanjutnya arus kas dari investasi, dari aktivitas investasi itu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap sehingga totalnya tetap sama, yaitu 2 miliar sekian. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan itu ada pembayaran kembali yaitu pinjaman bank sebesar 1 miliar sekian, sewa pembiayaan sebesar 82 juta sekian, penerimaan dan penerbitan saham ada 2 miliar sekian, sehingga total keseluruhan arus kas neto yang digunakan oleh aktivitas pendanaan sebesar 4 miliar sekian. Selanjutnya penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas yaitu 149 miliar sekian, kas dan setara kas awal tahun 67 juta sekian, kas dan setara kas di akhir tahun yaitu 47 juta sekian. Selanjutnya untuk bagian calc ini, informasi yang mendukung pos-pos laporan itu yang pertama, kas dan setara kas ini ada terdapat kas besar, kas kecil, Bank CAB, Bank Lopo ini 2018 ini kita peroleh dari buku 2017 dari buku 1 dan angka-angkanya itu dari buku 2 halaman 82 dan buku 1 halaman 15. Selanjutnya aset lancar yang dibatasi ini hanya satu, yaitu PT Bank CAB Jakarta. Ini kita peroleh dari buku 1 halaman 202 dan ini 2018 dari buku 2 halaman 92. Selanjutnya yang ketiga, investasi pada saham ini, saham yang diperdagangkan ada 2, yang 2018 itu angka ini kita peroleh dari buku 2 halaman 93, yang 2017 kosong. Selanjutnya piutang usaha, ini pihak utang pada pihak ketiga itu kita peroleh dari buku 2 halaman 151 dan yang ini dari buku 1. Selanjutnya persediaan, ini ada persediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu. Ini 2018 kita peroleh angka-angka yang 2018 kita peroleh dari buku 2 halaman 151 dan yang 2017 dari buku 1. Selanjutnya yang keenam, investasi pada entitas asosiasi. Ini kita peroleh dari buku 2 halaman 151. Selanjutnya ini juga kita peroleh dari buku 1 dan buku 2. Yang ketujuh yaitu yang ketujuh ini ada nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku ini. Semua angka-angka ini kita peroleh dari buku 1 halaman 152. Selanjutnya utang usaha, ini 2018 kita peroleh dari buku 2 halaman 60. 2017 angka ini kita peroleh dari buku 1 halaman 223. Untuk perpajakan ini angka-angka ini ada PPh pasal 21, 23, 25, 26 dan pajak pertambahan nilai ini kita peroleh dari buku 2 halaman 127 untuk 2018, 2017 yaitu buku 1 halaman 16. Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan.
Ini kita peroleh dari buku 1 2018, kita peroleh dari buku 2 halaman 170 dan 2017 halaman 224. Selanjutnya yang beban pajak juga kita peroleh dari buku 2 dan buku 1 2018 dan 2017. Yang ke-10 utang bank ini kita 2018 kita peroleh dari buku 2 halaman 142 dan 2017 kita peroleh dari buku 1 halaman 223. Selanjutnya model saham ini kita peroleh PT SWAT dan PT TAPE dan Ibu Melinda ini kita peroleh dari buku 1 halaman 17. Selanjutnya beban pokok penjualan ini 2018 ini angka-angka kita peroleh dari buku 2 halaman 155 dan buku 1 halaman 103 halaman 16. Dan yang terakhir yaitu ada beban usaha dan tanggung jawab lainnya. Beban usaha ini buku 2018 kita peroleh dari buku 2 halaman 125 dan 2017 kita peroleh dari buku 1 halaman 16. Nah, terakhir pengungkapan lainnya yang bagian A, informasi kurs mata uang asing, nilai tukar dolar Amerika Serikat terdapat rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk 1 US dollar. Dan bagian B, tanggal penyelesaian laporan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan dari modul 1 yang kita lewati, yaitu bagian parenya. Kita akan mengisinya. Caranya yaitu kita hanya melihat di schedule sebelumnya atau di modul-modul sebelumnya, yaitu hanya memindahkan saja. Contohnya yaitu seperti kas dan setara kas itu bagian debit dan kreditnya itu besar, debitnya yaitu 26 juta sekian dan kreditnya itu 6 juta sekian, sehingga memperoleh per auditnya itu sebesar 67 juta sekian. Itu diperoleh dari modul 4 halaman 82. Begitupun dengan investasi jangka pendek itu hanya di bagian kreditnya sebesar 500.000, sehingga memperoleh per audit 2018 itu 12 juta 1 miliar sekian, itu diperoleh dari modul 4 halaman 92. Dan piutang usaha juga itu di 213 juta sekian dan 75 juta sekian itu diperoleh dari modul 2 halaman 23. Nah, untuk cara mencari per auditnya itu kita hanya tinggal menjumlahkan saja per audit 2018 ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit, sehingga memperoleh per audit 31 Desember 2018. Begitupun dengan persediaan, itu angka-angka 21 juta sekian dan 282 juta ini kita peroleh dari modul 3 halaman 48. Dan begitupun dengan beban dibayar di muka 25 juta sekian kita peroleh dari modul 5 halaman 100 total, sehingga memperoleh total aset per audit 31 dari 2018 sebesar 16 miliar sekian. Investasi pada entitas asosiasi juga 30 juta dan 4.800.000 ini kita peroleh dari modul 6 halaman 105. Aset tetapnya harga perolehan akumulasi penyusutan nilai buku. Angka-angkanya ini debit dan kreditnya kita peroleh dari modul 7 halaman 114. Aset dan lainnya kosong sehingga memperoleh total aset sebesar 22 miliar 947 juta 340.964 rupiah. Selanjutnya, begitupun dengan kewajiban dan ekuitasnya ini.
kita peroleh juga di modul-modul sebelumnya. Ini utang usahanya 990 dan 8 juta ini peroleh dari modul 3 halaman 60, dan utang pajaknya juga 366 juta sekian dan 400.000 peroleh dari modul 8 halaman 127. Begitupun dengan penjualan netonya, ini 30 juta dan 180 juta ini kita peroleh dari modul 2 halaman 38. Beban pokok penjualannya pun sama, modul 3 halaman 73. Per auditnya hanya gampang saja, kita hanya menjumlahkan per audit 2020. Per audit yang ini ditambahkan dengan debit dikurangi dengan kredit sehingga memperoleh hasil sebesar 33 miliar sekian. Begitupun dengan beban usaha, ini 204 juta sekian dan 93 juta ini diperoleh dari modul 8 halaman 125. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.